Ibu, Dinda. Wassalam pulau-pulau semua, apa kabarnya nih? Semoga di hari ini lau-lau semua tambah lancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. By the way nih, selamat datang di channel Dunia Eyuk. Kali ini Eyuk gak nge-review film nih, melainkan Eyuk kasih 5 rekomendasi film horor Indonesia nih, versi Dunia Eyuk. Sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya lo semua pecinta Mall Tekno terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa? Biar Dunia Eyuk nih makin berkembang dan Eyuk terus kangen sama lau. Nah biasanya nih film horor Indonesia ini sering dihiasi oleh dede-dede dengan celana gemes, baju kelonggaran, gemoy, bahkan sampai menghadirkan talent yang bikin jarum bensin jadi ngancreng. Nah di episode perdana ini nih Eyuk mau nampilin 5 film horor dengan nuansa yang rada jauh dari kesan tuh. Mau tahu apa aja? Langsung aja ke TKP. Di posisi kelima nih ada Jelangkung. Yoms, Eyuk masukin film ini di posisi kelima ya karena mungkin di tahun itu nih film ini jadi gebrakan film horor dengan nuansa yang berbeda. Disutradari oleh 2 orang handal nih, Bang Rizal Mantovani dan Bang Jose Purnomo, berhasil ngebuat penonton saat itu ketakutan. Mengangkat sebuah urban legend yakni permainan jelangkung. 2 bebang hebat ini berhasil menaikkan pamor suster ngesot rumah kentang yang kala itu tuh sedikit orang yang tahu. Oke, Eyuk sedikit spoiler ke bagian filmnya nih. Film ini menceritakan tentang 4 sekawan beda ortu yang demen dan selalu penasarin buat nyari spot-spot angker. Dan hampir penjuru spot angker mereka telah jamah. Dan untungnya kagak ngejamah daerah G-spot. Ya karena kagak pernah disapa hantu nih, mereka akhirnya mutusin buat pergi ke sebuah tempat yang bernama Angker Batu di Bilangan, Jawa Barat. Singkat cerita, perjalanan mereka ya biasa aja nih. Sampai akhirnya mereka nemuin sebuah makam tanpa nama. Makam itu terlihat misterius karena emang letaknya berjauhan dari makam lain. Ibarat kata nih, doi kagak mau main sama anak komplek. Di malam terakhirnya nih di Angker Batu, tiba salah satu dari mereka yang bernama Sony main jelangkung di makam itu. Doi bermain panggil arwah. Walau sempat melarang nih, ketiga kawannya yang tahu kelakuan Sony akhirnya ngikut ngeliatin. Biji mana entu boneka jelangkung bereaksi. Rupanya kagak terjadi apa-apa dan mereka berlalu gitu aja tanpa mencabut kembali boneka jelangkung yang nancep di makam itu. Dan akhirnya boneka entu bereaksi tanpa mereka ketahui. Beberapa hari setelah kejadian jelangkung, mereka dihadapkan dengan rentetan peristiwa aneh dengan cara yang berbeda-beda. Dari didatangin tuyul, suster ngesot, dan lain-lain. Yang ngebuat mereka menemukan fakta bahwa mereka semua gak seberani yang mereka kira. Bertemu makhluk astral secara simultan membuat mereka jengah dan takut. Nah di IMDb sendiri nih, film yang di tahun 2001 digandrungin para anak muda itu dapat konten yang lumayan seger di angka 6.6. Sayangnya nih sequelnya gak lebih seger dari film ini. Oke, kita jump ke film yang keempat. Aku memberanikan diri untuk pergi ke rumah Adit di Bandung sendirian. Di posisi keempat ada Mereka Yang Tak Terlihat. Kenapa Eyuk input film ini nih walau gak begitu serem? Eyuk suka film ini karena nyuguhin sesuatu yang berbeda dari sudut pandang orang indigo nih. Di IMDb nih, film garapan Bang Tampan Didi Christian ini dapat konten 6.0. Cukup lumayan lah buat film bergenre horor. Bercerita tentang Saras nih, seorang anak indigo yang bisa ngelihat makhluk astral sejak doi Witcher. Nah ibunya doi, Laras, yang diperankan oleh Sophia Latjuba, adalah seorang penjual kue kering. Singkat cerita, pas di umur yang lagi gemoy-gemoynya 17 tanpa plus nih, Saras didatangi arwah-arwah penasarin.
doi bernama Dinda yang meninggal karena bullying di sekolah. Emang si bullying itu gila kejamnya. Nah, Dinda meminta Saras buat nemuin nyokapnya untuk mengikhlaskan doi dan memaafkan orang yang telah ngebullying. Memiliki orang tua seperti ibu. Mulai dari situ tuh Saras sering dimintain tolong sama makhluk astral lain. Seiring berjalannya waktu, Ada juga nih adegan di mana doi lagi makan bakso bareng nemetnya nih. Disinilah awal mula Eyuk tertarik sama nih film. Ya karena nih doi kasih lihat makhluk astral pembantu kang dagang. Walau nggak semua kang dagang begitu ya. Di sisi lain nih hubungan Saras sama nyokapnya kagak berjalan baik. Mereka selalu bertengkar. Kamu bukan anak saya lagi. Dan ini yang menyebabkan Laras akhirnya menyesal karena menyanyiakan Saras. Eyuk bisa lihat rasa penyesalan itu di ending film, di mana Laras meminta Saras untuk segera pulang. Ya namanya anak baik nih, Saras pun bergegas pulang dari kuliah. Naasnya, doi akhirnya meninggal setelah bom yang dibawa teroris meledak di sekitar doi. Dan Laras yang lihat berita ledakan bom ngerasa khawatir dan terus hubungin Saras. Namun Saras nggak menjawab. Sampai akhirnya nih Saras pun pulang dan mendapati rumahnya penuh dengan pelayat. Dan doi akhirnya bisa meluk Laras untuk yang terakhir kali. Sedih. Nah sekarang kita menuju film yang ketiga. Di posisi ketiga nih ada Ratu Ilmu Hitam. Film remake dengan judul yang sama di tahun 1981 ditulis oleh Bang Joko Anwar dan disutradarai oleh Kang Timo Stambul. Wedew, Eyuk bisa ngebayangin nih combine antara seram dan sadis bercampur jadi satu. Wah digidal juga nih film. For information, film ini dapat 5 nominasi di Festival Film Indonesia tahun 2020 dan dapat 2 piala citra kategori pemeran pendukung pria terbaik dan penata efek visual terbaik. Dan juga film ini menjadi film terakhir dari aktor Ade Firman Hakim. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT ya. Amin. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga yang lagi liburan. Ya kalau baca sekarang nih, lagi healing atau staycation lah. Namun yang rada aneh nih menurut Eyuk ya, mereka malah pergi ke sebuah panti asuhan, tempat Hanif, sang ayah entu, dibesarkan. Dengan tujuan nih untuk memberikan penghormatan terakhir buat orang yang mengasuh mereka dari kecil. Dan di sana Hanif pun bertemu dengan 2 sobat bijinya, Anton dan Jepri, dengan keluarga masing-masing nih. Suatu ketika mereka yang ada di sana mulai kena santet. Dari kelabang muncul penampakan Ibu Mira sampai pertumpahan darah. Nah, mau tahu endingnya? Mendingan lau tonton aja langsung filmnya. Ya buseng, udah sampai juga ke film keduanya. Di posisi kedua nih ada Pengabdi Setan. Film remake dengan judul yang sama di tahun 1980 berhasil ngebuat penonton bergidik seram. Apalagi Eyuk nih. Eyuk sampai ngumpet di balik selimut bareng Polda. Untungnya kagak bareng dinner. Di IMDb nih, film garapan Bang Joko Anwar dapat punten yang lumayan sugap di angka 6.5. Ia memperbaiki punten film terdahulunya ya. Dan menurut Eyuk nih, Bang Joko nih berhasil meremake film tersebut. Bang Joko Anwar, bukan Bang Jokonya itu. Nah betul. Film yang plotnya hampir sama seperti film terdahulu nih, menceritakan tentang sebuah keluarga yang ditinggal mati oleh istri atau ibu dari keluarga entu. Yang terasa beda, kalau di film terdahulu keluarga tersebut terlihat kaya raya, sedangkan di film garapan Bang Joko Anwar nih, keluarga tersebut terlihat sederhana.
Apalagi nih kita kagak dikasih tahu kerjaannya si bapak. Kalau untuk nuansa, ya nggak bisa dipungkiri sih. Babang satu ini emang jagonya nampilin nuansa yang diinginkan sang prosedur. Apalagi sentuhan-sentuhan film seram ala-ala Hollywood doi tampilin dengan jumpscare yang kagak garing nih, tapi bikin merinding. Apalagi adegan epik nih ketika rumah keluarga Entutu dipantekin sama para makhluk berpayung dan berlonceng. Dan juga lonceng yang ikonik yang bikin Eyuk dak-dikduk. Sampai Kang Bubur lewat aja nih Eyuk kira lonceng kematian. Oke, kita lanjut ke posisi pertama nih. Asmera. Dalam gambar diartikan peti Di mati. posisi pertama nih ada Pengabdi Setan tahun 1980. Apa jadinya nih kalau film ini kagak rilis? Mungkin Bang Joko Anwar lebih fokus ke genre noahnya dulu nih. Ya mungkin ya, tapi nggak tahu deh. Disutradarai oleh Mbah Cisworo Gautama Putra, selain doi juga yang nulis nih. Di IMDb nih, film dengan judul Satanis Live ini cuma dapat konten 5.6. Film yang berdurasi 1 jam 36 menit itu menghadirkan kengerian, rasa seram, dan juga munculnya zombie pertama kali di Indonesia. Nyoi, zombie almarhum Herman Bokin, anak Pak Munarto. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga kaya raya namun jauh dari ilmu agama. Terlebih setelah kematian istri dari Pak Munarto, keluarga ini makin diselimuti oleh kabut tebal keangkeran. Apalagi nih keluarga tersebut kedatangan pengurus rumah tangga yang bernama Darmina. Antar Bi Darmina ke kamar belakang. Dan doi merupakan pemuja setan. Setelah kedatangan Darmina ini, keadaan keluarga tersebut makin suram. Ya karena Darmina emang punya niatan buruk ke keluarga tersebut. Dari kematian Herman, pacar anaknya Pak Munarto tadi nih, kematian Pak Karto, sampai aksinya ngebangunin mayat Ibu Muarti, istri Pak Munarto. Hingga suatu saat nih, keluarga Pak Munarto ingin dibinasakan oleh Darmina dengan memanggil jasad orang-orang yang telah doi bunuh. Para jasad aka zombie itu menyerang keluarga Pak Munarto. Beruntung aksi Darmina bisa diredam oleh kedatangan Pak Kiai dan beberapa warga yang megang obor. Sambil melantunkan ayat kursi nih, akhirnya Darmina pun lenyap di lalap api dengan status well done. Ending dari film ini, keluarga Pak Munarto pun bertaubat dan lebih mendekatkan diri ke Yang Maha Pencipta. Orgas, 5 film yang Eyuk rekomendasiin layak buat lau tonton. Ya karena emang jarang ada adegan cuci gosok bilas. Tapi film itu menyuguhkan sudut pandang lain dalam genre horor. Ya sih menurut Eyuk, mungkin menurut lau-lau semua beda. Dan nggak mesti juga diperdebatkan ya. Orgas, seperti biasanya sebelum Eyuk bacot nih, Eyuk mengucapin mamaci buat semua tim yang mengerjakan 5 film horor di atas. Para kru, pemain, dan yang paling penting nih buat lau-lau semua sobat setia dunia Eyuk. Semoga lau-lau sehat terus dan selalu senam jantung. Mamaci semua dan Eyuk pun bacot.